warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di updatean video-video terbaru yang ada di channel Rizka Yani Amram yang membahas terkait seleksi masuk kampus dan seputar dunia perkuliahan. Nah, untuk hari ini aku mau update lagi prediksi soal UMPTKIN 2023 untuk part yang kelima. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe video ini biar aku juga tambah semangat terus upload videonya. Dan kalau perlu kalian bisa ikuti sosial media aku yang aku lihatkan di layar ini, mulai dari Instagram pribadi aku, @UMPTKIN, maupun sosial media lainnya. Karena di situ juga aku update untuk membuat konten baik itu seputar dunia perkuliahan, perkembangan diri, dan tips cepat matematika. Nah, untuk teman-teman semuanya, tidak perlu berlama-lama lagi, jangan lupa simak video ini sampai akhir. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi UMPTKIN 2023 yang part kelima ya. Jadi jangan lupa untuk tonton dari part pertama hingga part yang saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Nah, sebuah sepeda melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Setelah 30 meter, sepeda menambah kecepatan sehingga menempuh 60 km dalam waktu 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata dari sepeda ini? Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-ratanya. Sedangkan yang diketahui ada kecepatan dia nilainya 10 km per jam. Kemudian ada jaraknya 30 km. Kemudian selanjutnya terdapat lagi penambahan kecepatan 60 km dalam waktu 3 jam. Nah, ini bisa kita tuliskan yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui apanya? Yang diketahui bahwa V-nya itu atau kecepatan itu 10 km per jam. Jadi ingat simbolnya ya, kalau V adalah kecepatan. Nah, sekarang terdapat apa lagi yang diketahui? Ada jaraknya yang itu 30 km. Nah, kalau misalnya jarak biasanya ditulis dengan simbol S. Nah, terdapat ada jarak pertama dan jarak kedua setelahnya ditambah. Nah, sebelumnya itu kan dia bernilai 30 km ya. Kemudian jarak yang kedua adalah 60 km. Nah, lihat lagi terdapat ada waktu yaitu 3 jam. Nah, ini 3 jamnya itu milik yang mana? Miliknya yang 60 km. Berarti T2 yaitu 3 jam. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, yaitu F rata-rata. Nah, sekarang apa yang belum kita bisa ini yang diketahui dari yang di sininya. Nah, karena T2 diketahui tapi T1-nya kita belum dapat. Sedangkan kalau kita mau mendapatkan kecepatan rata-rata, kita harus membagi jarak dan waktu. Nah, jadi cara mendapatkan untuk T pertama yaitu waktu sebelum ditambah 60 km, yaitu T1 sama dengan rumusnya adalah kita bagi jarak yang ininya yaitu jarak yang pertama S1 dibagi dengan kecepatan. Nah, dibagi dengan kecepatan. Kita lihat jarak yang pertama 30, kemudian V-nya adalah 10, jadinya juga 3 jam. Nah, sama ya, T1 dengan T2 itu waktunya 3 jam. Jadi, kalau misalnya kita mau selesaikan F rata-rata itu sama dengan jarak total yang ditempuh, jarak totalnya, kemudian dibagi dengan waktu total. Waktu total ya. Nah, lihat, jarak totalnya itu adalah S1 dengan S2, berarti 30 ditambah 60. Waktunya adalah 3 ditambah 3, ya kan? Jadi 90 per 6. Nah, 90 per 6 ini sama dengan berapa? 15 km per jam. Udah deh,
Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang bagian C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Nah, di sini biasanya keluar di pengetahuan kuantitatif. Nah, kita lihat ya, 2/3 dari 3/4 adalah 17. Nah, bilangan tersebut adalah, kita mau dicari adalah bilangan tersebut adalah. Nah, berarti kira-kira dari 2/3 dari 3/4, kemudian dia menghasilkan 17, ada bilangan yang mau kita cari. Jadi, maksudnya kayak gimana? Nah, coba kita selesaikan di sini. Kita simbolkan bilangan itu adalah A. Ya. Nah, di sini kan 2/3 dari 3/4. Jadi, di sini bisa kita tuliskan 2/3 dikali 3/4, kemudian di sini terdapat bilangan. Nah, bilangan itu dia hasilnya mendapatkan 17. Nah, jadi 2 kali 3 sama dengan 6/12. Kemudian dikali A sama dengan 17. Kemudian ini bisa kita sederhanakan ya. Sederhanakan ini bisa kita bagi 6, jadinya 1/2 dikali dengan A. A ini adalah bilangan yang mau kita cari ya, bilangan yang mau kita cari. Jadi 17, jadi nilai A-nya itu sama dengan 17 dikali 2, A-nya sama dengan 34. Oke, itu aja. Jadi jawaban yang dicari adalah bilangan tersebut itu bernilai 34. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Nah, kita ketemu lagi ke soal deret angka. Nah, kita perhatikan lagi di sini ada 14, kemudian ada 10, kemudian ada 6, 13, 9, 5, 12, dan kita mau cari angka berikutnya. Nah, kita perhatikan polanya. Kira-kira untuk mendapatkan pola yang sama itu kira-kira nilainya berapa? Kita lihat kalau misalnya kita satu per satu, 14 kurang 10 dikurang 4, kemudian dikurang 6, jadi juga dikurang 4 juga sama dengan 6. 6 kurang 4 itu bukan 13, berarti pengurangan 2 itu salah. Nah, jadi kira-kira kayak gimana nih? Sekarang kalau misalnya kayak gini, 14 dikurang 10 itu jadinya kurang 4 ya. Nah, terus kemudian 10 dikurang 6 itu juga dikurang 4 ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini. 6 ke 13. 6 ke 13 itu ditambah 7 ya, ditambah 7. Kemudian 13 ke 9 itu dikurang 4. Nah, kita lihat lagi. Ini min 4, min 4, min 4, kemudian di sini ada positif 7. Setelah min 4 kira-kira bisa tidak kalau misalnya kita dapatkan pola yang sama seperti ini. Nah, 9 kurang 5 itu juga dikurang 4. Kemudian di sini 5 tambah tambah 7 juga ya, berarti 12. Berarti ke sini adalah 12 dikurang 4 ya. 12 kurang 4 sama dengan 8. Jadi jawaban yang benar itu adalah 8. Kayak gini polanya ya. Semoga dipahami. Setelah tadi pembahasan prediksi soal UMPTKIN 2023 yang part kelima. Untuk kamu pejuang UMPTKIN 2023 yang tidak bakal lama lagi tes ujiannya di akhir bulan Mei ini, jadi jangan lupa untuk rajin latihan soal dalam materinya, dan jangan lupa untuk kalian yang belum nonton strategi lolos UMPTKIN bisa nonton video ini supaya kalian bisa punya persiapan yang jauh lebih matang untuk hari H ujiannya. Oke. Nah, kalau misalnya kalian masih perlu untuk UMPTKIN 2023 untuk part selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangan karena Kariska juga dalam tahap proses belajar. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini biar aku tambah semangat terus upload videonya ya. Sekian dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.